Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema judulnya ilmu motivasi versus ilmu vibrasi, ya. Ilmu motivasi versus ilmu vibrasi. Kata versus di sini bukan berarti terus antara ilmu motivasi dengan ilmu vibrasi itu kayak bermusuhan, ya, bukan. Tetapi penegasan saja, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi pembeda. Saya sering ditanya, Mas Arif itu motivator ya? Terus terang saya sudah nggak tepat disebut motivator, ya, karena secara prinsip lain apa yang dilakukan seorang motivator dengan seorang yang memahami ilmu vibrasi. Saya nggak mau nyebut vibrator. Nah, jadi gini teman-teman semua, ya, kalau dari kata-katanya kan motivasi, ya. Motivasi itu kalau pengertian sederhananya waktu saya sekolah, itu kan dimaknai sebagai dorongan dari dalam yang membuat seseorang melakukan sesuatu, ya. Motifnya apa gitu kan, berarti ada yang mendorong gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kan kalau di dalam ilmu motivasi, tindakan adalah segalanya. Artinya gini, kalau kita perjelas begini, jadi pikiran katakanlah, ya, lalu ini mencipta perasaan, ini mencipta tindakan. Nah, tindakan ini menciptakan hasil gitu lah. Kalau dalam ilmu motivasi, ini yang digunakan paradigmanya. Jadi pokoknya kalau kamu ada tindakan yang mengarah kepada hasil, maka kemungkinan hasil akan bisa dicapai, kayak gitu. Sehingga kalau di dalam ilmu motivasi itu tidak menjadi masalah Anda itu bertindak apakah dengan rasa benci, apakah Anda melakukan mengejar kesuksesan itu dengan dendam, Anda mengejar prestasi itu dengan rasa marah dan seterusnya. Nggak penting, yang penting mendorong Anda untuk bertindak. Makanya di situ ada teknik-teknik yang dilakukan. Misalnya dulu saya diajari tentang ketakutan justru suruh bikin buku-buku yang membuat saya itu takut itu terjadi, sehingga saya jadi action gitu loh. Walaupun action itu dilandasi rasa takut. Dalam ilmu motivasi nggak penting, yang penting kamu bertindak gitu loh. Nah, jelas ya. Nah, sementara dalam ilmu vibrasi itu perbedaannya adalah ilmu vibrasi berbicara tentang getaran, terutama getaran pikiran dan perasaan, di mana di situ setiap emosi memiliki getarannya sendiri dan memiliki potensi realitanya sendiri-sendiri. Jadi kalau dalam ilmu vibrasi, ya, katakanlah ini tindakan A, ini tindakan B. Nah, tindakannya sama sebetulnya, tetapi dilatari rasa yang berbeda. Misalnya, ya, ada orang yang bertindak dilandasi dengan nafsu, ya, nafsu yang negatif, ya. Nafsu negatif nih. Sementara ini dilandasi dengan cinta, ya, cinta atau boleh dibilang ketenangan. Nah, walaupun kerja keras di level kasat matanya, di level bodinya sama antara tindakan A dan tindakan B, tetapi dalam ilmu vibrasi getaran rasa, ya, yang melatari di baliknya itu akan ngaruh kepada hasilnya nanti gimana di sini. Sebagaimana contoh misalnya, pernah berapa kali saya contohkan fenomena keseharian yang saya bilang kita itu kalau mencari-cari barang, misalkan kita naruh kunci atau apa, kita pertama mencari dengan satu nafsu ingin cepat menemukan, ya. Itu kalau Anda amati baik-baik kan, itu ada kerja keras di situ, ya. Anda nyari, bener-bener nyari betul-betul, ya. Tapi karena dorongannya nafsu, seolah realita itu menjauh dari kita, alias kita nggak menemukan barangnya dengan segera. Tetapi kalau kita mencarinya dengan ketenangan atau bahkan sesekali diberikan satu jeda, ya, kita tidak terlalu nafsu dalam menemukannya, ya. Bahkan tindakannya tidak harus sekeras yang dilakukan ketika kita sedang nafsu. Malah kadang barangnya nongol sendiri. Nah, di sini perbedaannya antara ilmu vibrasi dengan ilmu motivasi. Jadi kalau motivator tuh yang penting apa yang dilakukan itu, yang penting Anda bertindak gitu loh. Pokoknya kamu jualan, kalau di sales mau ditakut-takutin, mau itu diancam-ancam, nggak penting. Yang penting kamu bertindak, karena mereka berpikir hasil adalah
buah dari tindakan. Nah, kalau vibrasi, hasil adalah buah dari tindakan plus getaran tertentu yang dipancarkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan ilmu motivasi dan ilmu vibrasi bisa menghasilkan hasil yang sama? Bisa. Hanya saja yang membedakan adalah kerja kerasnya yang nanti akan banting tulang. Jadi kalau Anda menggunakan ilmu motivasi, misalkan Anda mengejar kesuksesan dengan dendam, otomatis badan Anda akan lebih bekerja keras karena hormonal-hormonal Anda yang diberikan energi dendam akan terus-terusan merusak diri Anda, sehingga Anda kerja kerasnya luar biasa secara body. Tapi kalau Anda kerja keras dengan cinta, maka justru hormonal di dalam diri Anda juga akan berbeda kan, sehingga tubuh Anda tidak terlalu dipaksa kerja keras karena dia justru malah ditenagai dengan energi yang besar. Nah gitu. Ya jadi kalau Anda menyebut saya motivator kayaknya sudah nggak pas, itu zaman dulu banget lah gitu loh ya. Nah, sebagai contoh yang paling sering digunakan ya kalau di dalam ilmu motivasi ya, kegagalan itu sesuatu yang merupakan sudah jatah. Makanya ada istilah habiskan jatah gagalmu gitu loh. Nah, kalau dalam ilmu vibrasi itu gagal itu ada dua, yaitu ada gagal yang memang jatah, ada gagal yang memang pembelajaran, ada gagal yang kita yang mengundangnya gitu loh. Karena level kesadaran kita tidak naik. Misalkan saya agak lupa nih, misalnya di situ dikatakan sering kan, pendiri KFC ya, pendiri Kentucky Fried Chicken ya, pendiri KFC itu dia sukses di usia sudah berapa tahun ya, saya lupa. Pokoknya udah puluhan tahun ya dia tuh usianya, dan dia ditolak sampai 1000-an kali ya, saya lupa prosesnya, ya kan? Nah jadi kalau Anda ingin sukses seperti pendiri KFC, maka jalanilah kegagalan ribuan kali gitu loh kan. Nah kalau ilmu motivasi itu hanya fokus kepada jumlah atau kuantitas banyak gagalnya. Pokoknya semakin banyak gagal, kamu akan semakin mendekati sukses. Nah kalau dalam ilmu vibrasi tinjauannya nggak ke situ. Pertanyaannya bukan berapa kali atau ribuan kali ya. Kolonel Sanders ya, saya lupa namanya tadi. Kolonel Sanders itu kok gagal, bukan itu fokusnya, tetapi kesadaran apa, di level kesadaran seperti apa yang dicapai oleh Kolonel Sanders selama mengalami proses kegagalan ribuan kali. Nah itu yang penting. Jadi berarti ada dua kemungkinan, jika kita sudah bisa bergeser posisi kesadarannya seperti ada di posisi Kolonel Sanders, maka tidak harus jumlah kegagalannya sebanyak itu. Ya. Dan Anda yang misalkan hanya mengejar jumlah gagalnya, Anda meniru persis jumlah gagalnya Kolonel Sanders, kalau itu tidak menggeser kesadaran Anda pada kesadaran yang sama, ya, yang dialami, ya, yang dicapai oleh Kolonel Sanders, maka Anda tetap gagal aja. Ya, nggak ada jaminan dari jumlah itu. Nah, jadi teman-teman silakan boleh memilih ya, Anda mau menggunakan pendekatan ilmu motivasi atau ilmu vibrasi. Tapi dalam secara praktis saya pikir kita tidak perlu memversiuskan keduanya, kita bisa mengkombinasikan. Karena gini, tidak semua dari kita itu tergerak berubah di awal karena energi-energi yang lebih positif. Ada orang-orang yang justru dia mau bergerak berubah ketika dia mengalami satu kejadian negatif dan emosi negatif. Misalnya ada orang yang kalau diberikan perasaan cinta, perasaan tenang, tuh malah dia nggak melakukan perubahan. Tapi ketika dimarahin, dia dibuat malu, ya dia mengalami satu dendam. Kadang dia lihat nih, gua akan berubah gitu ya. Walaupun di situ negatif. Nah di awal saya lihat pendekatan ilmu motivasi ini relevan untuk orang-orang yang memang penggeraknya adalah energi negatif gitu loh. Nah tapi dalam jangka panjang pelan-pelan bergeserlah menggunakan pendekatan vibrasi. Artinya kerja keras Anda dalam mencapai keberhasilan jangan hanya terus menggunakan bahan bakar energi-energi emosi negatif, tapi mulai digeser ke arah yang positif. Ya, saya pernah bahas di tabel kesadaran Hawkins. Anda lihat video yang beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Anda katakanlah awalnya karena putus cinta ya, di situ ada satu sakit hati ya. Oh, lihat nih, gua akan menjalankan bisnis ini dan kamu akan menyesal telah meninggalkan aku. Wah, sakit hati. Oke, nggak apa-apa. Awalnya Anda bergerak dari sini, tapi seiring waktu ya geserlah kepada pendekatan-pendekatan yang lain ya, dengan rasa cinta, rasa damai ya, rasa sukacita. Nah, karena apa? Balik lagi, kalau misalkan Anda terus menggunakan sakit hati, bodi Anda akan mengalami kerusakan,
Anda sampai pada puncak kesuksesan, duit, harta Anda habis untuk memperbaiki body Anda. Kayak gitu ya. Jadi terserah Anda mau memilih menggunakan yang mana atau dikombinasikan keduanya sebagaimana yang saya bilang. Yang jelas, ya saya bukan motivator sebetulnya, saya vibrator. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.